Oke, Shalom untuk kelas 7. Kali ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen dengan saya, Samuel Yudhistiro, yang akan membimbing kalian untuk mendalami firman Tuhan melalui pendidikan agama Kristen. Nah, di sini saya berterima kasih karena mungkin kalian baru masuk dan baru MPLS, baru perkenalan lingkungan sekolah, dan saya ucapkan selamat datang di SMP ya. Jadi di sini kita akan mengawali pelajaran agama Kristen melalui tema yang berjudul Indahnya Mengampuni. Nah, di sini kata-kata indahnya mengampuni itu begitu terlihat menyenangkan gitu loh, indahnya mengampuni gitu ya. Jadi di sini pembelajaran kita akan dibuat semenyenangkan mungkin ya, walaupun online di kala pandemi ini, tapi kita harus tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Oke, kita akan lanjut di dalam pembelajaran indahnya mengampuni. Oke, karena kita belajar pelajaran agama Kristen yang berdasar atau berfokus pada firman Tuhan, yaitu di Alkitab, kita juga akan belajar melalui kisah yang ada di Alkitab tentang indahnya mengampuni itu bagaimana ya. Oke, di sini kita akan mengambil dasar dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Di sini mungkin banyak yang sudah tahu, banyak yang sudah mengerti ini kisahnya siapa. Jadi selain dari Alkitab, kita juga belajar dari buku pelajaran agama Kristen ya. Jadi dari paket, jadi di sini kita akan belajar juga dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 ini kita akan belajar mengenai kisah Yusuf dan saudaranya. Nah, jadi dari kisah Yusuf dan saudaranya ini mungkin kamu sudah tahu ya. Jadi Yusuf itu saudaranya banyak, 12, dan dari ke-12 saudara Yusuf itu akan menjadi seorang bani-bani Israel yang sangat mungkin sampai sekarang dikenal ya. Jadi di sini kita akan mengetahui jadi dari saudara Yusuf yang sangat banyak itu. Nah, karena Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya, di kakak-kakaknya itu iri ya, sampai menjual Yusuf ini ke perbudakan atau orang Mesir. Sebelumnya dibuang di sumur seperti itu. Gambarnya seperti ini, kita bisa lihat betapa kejamnya, betapa menyedihkannya Yusuf ketika itu ya, punya saudara banyak tapi tidak dianggap atau dimusuhi seperti itu. Nah, dari sini kita belajar tentang arti mengampuni ini dari Yusuf. Walaupun Yusuf mengalami ketidakadilan, mengalami seperti ini, jadi Yusuf masih tetap mengampuni ketika Yusuf sudah dalam keadaan yang sudah tinggi, atau dia posisinya sudah menjadi bisa dibilang tangan kanan dari Fir'aun. Jadi dia adalah penafsir mimpi dari Fir'aun. Nah, di sana dikala Yusuf sudah memiliki jabatan yang tinggi, dia tidak melupakan keluarganya, tidak membenci keluarganya, bahkan dia mengampuni kesalahan keluarganya yang bahkan sampai menjual, sampai menginjak-injak, bisa dibilang seperti itu. Nah, dia tetap mengampuni dengan tindakannya apa sih kira-kira. Nah, karena di kala itu terjadi kelaparan, panen gagal, jadi Yusuf ini menolong kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya dengan memberi persediaan makanan dan tetap mengampuni saudara-saudaranya ini. Nah, itu adalah contoh mengampuni dengan tindakan, tidak hanya dengan sebuah perkataan. Jadi seringkali setiap orang itu mengampuni hanya sebuah kata-kata. Oh, kamu ya maaf, ya nggak apa-apa. Tapi di dalam hati sebenarnya itu masih
tersimpan benih-benih kebencian, biasanya seperti itu. Jadi kita harus mencontoh tokoh Yusuf ini di dalam Kejadian, bahwa ia mengampuni tidak hanya dengan perkataan tapi tindakan yang nyata seperti itu. Dapat dipahami? Nah, jadi itulah pelajaran yang dapat kita ambil untuk Kejadian Yusuf ini. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran materinya. Sebenarnya arti mengampuni itu apa sih? Apakah arti mengampuni itu begitu tingginya sehingga setiap orang itu sulit untuk mengampuni? Nah, jadi kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang arti mengampuni. Mengampuni itu apa? Jadi kata dasar ampun itu memiliki persamaan, yaitu memaafkan. Ya, jadi mengampuni itu ampun yang memiliki persamaan memaafkan. Nah, jadi mengampuni itu ya memaafkan. Jadi makna harafiah, jadi makna secara dalam itu artinya membebaskan dan melupakan kesalahan yang telah dilakukan. Nah, jadi kira-kira kalau tadi saya jelaskan, jadi mengampuni itu tidak hanya kata-kata. Jadi ketika kita sudah bilang, oh saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu, jadi tidak mengingat-ingat kesalahan yang telah dilakukan orang itu pada kita. Jadi melupakan. Jadi umpama kita tidak melupakan kesalahan itu, berarti kita belum bisa mengampuni dengan sempurna atau setulus-tulusnya. Ya, jadi seperti itu arti mengampuni yang sebenarnya. Oke, di sini kita belajar dan saya mau bertanya dahulu, dan ini sekaligus menjadi sebuah tugas pertama di pembelajaran pertama ini. Jadi, pernahkah kamu memiliki permasalahan dengan orang lain? Tulislah dan penyelesaiannya. Jadi, kamu menceritakan permasalahan itu dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi, tulis itu dan kumpulkan di Google Classroom yang sudah saya sediakan atau guru sediakan, seperti itu ya. Nah, di sini kita dapat menilai bahwa setiap orang itu memiliki musuh atau seorang yang kontra dengan kita, yang bisa dibilang bertolak belakang dengan kita. Bahkan kita pun yang melakukan perbuatan yang baik pun itu saja ada yang tidak suka. Jadi disitulah dikatakan arti musuh. Nah, jadi bagaimana sih ketika kita punya musuh dan kita harus menanggapinya? Jadi ketika kita punya musuh, kita harus tetap santai, tidak boleh gopoh, tidak boleh bingung. Nah, jadi kita harus santai, tetap menghadapinya, tapi menghadapinya tidak dengan tangan besi ya, jadi tidak dengan kekerasan, tapi dengan tangan dingin atau hati yang mengampuni, seperti di bahasan kali ini ya. Jadi mungkin contoh mengampuni itu saya ambil dari seorang kisah anak kecil. Mungkin karena semuanya pernah jadi anak kecil, jadi kita mencontoh kita pada waktu kita kecil dulu. Mungkin masih ingat pada waktu kecil dulu kita punya teman. Kita punya teman, mungkin kita bermain bersama, mungkin ada kegiatan bersama. Jadi di situ mungkin secara tidak langsung mungkin pernah kita mengalami di mana kita mungkin menangis atau disakiti oleh teman, atau pernah dijatuhkan oleh teman, pernah berkelahi dengan teman. Nah, dari situ di saat kita masih kecil pasti kita pertama pasti menangis, mungkin akan kecewa, dan setelah itu, nah ini yang patut kita contoh dari seorang anak kecil, dimana
ketika walaupun kita sudah disakiti, setelah itu kita akan tetap mau bermain dengan orang yang kita sakiti itu. Nah, itu arti dimana pengampunan diberikan secara tidak langsung. Nah, jadi kita bisa mengampuni walaupun dia tetap bersalah pada kita. Kita tetap mau berhubungan dengan dia, kita masih tetap mau bermain dengan dia. Nah, itulah anak kecil. Nah, jadi masihkah bisa kita seperti anak kecil seperti itu? Bisa mengampuni teman yang bersalah, bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita contoh anak yang masih kecil, bahkan kita dulu seperti itu. Nah, yuk kita sekarang belajar tentang dasar pengampunan dari Alkitab. Nah, yang pertama, nah ini dasar pengampunan yang paling utama, bahkan ini adalah sebuah ajaran Tuhan Yesus yang paling tersohor di umat Kristen. Nah, jadi hukum kasih ya. Hukum kasih ada dua, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi dasar pengampunan itu dari situ, dari sifat kasih. Kalau kita punya sifat kasih, kita pasti dapat mengampuninya orang yang bersalah dengan mudahnya. Oh, saya sayang padanya. Ngapain saya harus marah-marah terus pada dia? Ngapain saya harus kecewa terus pada dia? Karena pada dasarnya seorang yang memiliki dendam, memiliki kebencian itu bahkan tidak akan memiliki kedamaian di dalam hati. Mungkin setiap saat berpikir, wah, apa yang akan dipikirkan oleh musuhku. Jadi kita tidak bisa seperti itu setiap waktu ya. Jadi pengampunan itu perlu. Jadi melalui kasih kita dapat mengampuni setiap orang yang bersalah. Nah, Matius 6 ayat 14 sampai 15 kita belajar ini adalah syarat pengampunan, yaitu mengampuni untuk diampuni. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, apabila kalau kamu membaca ayat ini, jadi tertulis bahwa jika kamu mengampuni orang lain, maka Bapa di surga akan mengampunimu juga. Jadi mengampuni untuk dia ampuni. Bahkan lebih hebatnya lagi, walaupun kita punya kesalahan yang besar, kita tetap diampuni oleh Tuhan. Kita dapat disingkirkan dari dosa. Di kayu salib itu sudah tahu kan? Ya. Nah, Matius 18 ayat 22. Nah, ini adalah dasar mengampuni yang sangat luar biasa sekali. 70 kali 7 kali. Nah, kalau kamu ketahui, ampunilah sekarang 70 kali 7 kali. Yang pintar matematika pasti bisa ini ya. 7 kali 70 kali? Bisa? Gak bisa. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Jadi dari situ dapat kita artikan bahwa 70 kali 7 kali ini adalah mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tidak ada habisnya. Jadi ketika temanmu bersalah satu kali, ampunilah. Ketika temanmu bersalah besok lagi, ampunilah. Ketika teman kamu bersalah setiap hari, tetap ampunilah. Begitu yang diajarkan oleh Tuhan. Oke, bentar. Lukas 1 ayat 77, keselamatan dari pengampunan. Nah, kita sudah tahu keselamatan yang kita dapat itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, dan itu berdasarkan pengampunan dosa. Nah, pernahkah kamu sadar bahwa kamu sudah menyakiti hati Tuhan? Nah, disitulah dikatakan bahwa kamu itu sudah bersalah kepada Tuhan, sangat besar sekali. Kamu sudah menyakiti hati Tuhan, tidak taat pada Tuhan, disitulah kamu bersalah. Tapi Tuhan di sini sangatlah baik, sangatlah maha kasih.
di mana kita diampuni dan diselamatkan melalui kayu salib. Bahkan dia mau berkorban untuk kita demi penebusan dosa kita. Luar biasa sekali kan. Oke, karena sudah habis tugasnya tadi ya, sudah saya perlihatkan di sebelumnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di forum grup WhatsApp ya, atau bisa secara langsung hubungi saya. Oke, terima kasih, semoga dapat memahaminya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan.